Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Silvia Permatasari sebagai moderator dan penyaji akan presentasikan analisis perbandingan performa iklan. Dan untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Salmodita akan menjelaskan tentang rancangan awal pengiklanan menggunakan Google Ads. Yang pertama, lama durasi yang kita inginkan yaitu selama 3 minggu, dimulai dari 21 April hingga 5 Mei 2020. Anggaran awal kita yaitu sebesar 170.000, sehingga per hari kita menganggarkan sebesar 11.000. Berdasarkan anggaran tersebut, maka kita diprediksikan akan memperoleh 440 klik dan 7,8 ribu tayangan, sehingga CTR kita sebesar 5,6%. Pengiklanan ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar kita. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis performa keseluruhan. Jadi, berdasarkan data tersebut pada gambar di atas, produk kami memiliki peningkatan yang sangat baik. Pada tanggal 24 April 2020 terjadi peningkatan dengan adanya klik sebanyak 7 klik, tayangan sebanyak 108, CPC rata-rata 2.138, dan biaya 14.971. Pada tanggal 5 Mei 2020 mengalami penurunan dengan klik sebanyak 3, tayangan 36, CPC rata-rata 2.906, dan biaya 8.718. Jadi jika ditotal, maka total performa iklan saat ini tanggal 5 Mei 2020 sebanyak 63 kali klik dan tayangan sebanyak 759 penayangan, serta CPC rata-rata 2,37.000 dengan biaya sebesar 149.000. Untuk sementara, langkah optimasi dapat dilakukan dengan pengurangan jumlah kata kunci negatif agar iklan yang muncul tepat sasaran dan mengurangi jumlah klik yang tidak perlu atau tidak sesuai, dikarenakan hal tersebut dapat menambah biaya pengiklanan yang kurang Berdasarkan analisis kata kunci di minggu pertama, di sini saya akan menjelaskan dari seluruh kata kunci yang sudah kita pilih, yang kita iklankan mulai tanggal 21 April 2020, ada beberapa kata kunci yang mendapatkan klik, namun juga ada beberapa kata kunci yang tidak mendapatkan klik sama sekali. Kata kunci yang mendapatkan klik terbanyak yaitu kata kunci desain kaos murah, di mana menghabiskan biaya sebesar Rp12.472 dengan jumlah CTR sebesar 9,68%. Disusul dengan kata kunci desain kaos satuan dan desain sablon, yaitu mendapatkan 5 klik di minggu pertama. Kemudian ada beberapa kata kunci yang telah dipilih namun tidak mendapatkan klik sama sekali, yaitu jasa desain kaos murah, desain kaos t-shirt, desain online kaos, desain baju nama, dan masih ada beberapa lagi. Analisis minggu kedua kata kunci. Menurut kita, analisis minggu kedua ini masih dengan kata kunci yang sama di minggu yang lalu. Kata kunci desain kaos murah masih menjadi kata kunci yang memiliki jumlah klik terbanyak, yaitu sebesar 6. Namun biaya yang kita keluarkan sekarang jauh lebih murah, yaitu sebesar 10.582, dan disusul dengan kata kunci desain kaos satuan, di mana mendapatkan jumlah klik sebanyak 5 kali. Selanjutnya, kata kunci seperti jasa desain kaos murah yang minggu lalu tidak mendapatkan klik sama sekali, di minggu ini mendapatkan klik sejumlah 3. Untuk perbandingan analisis minggu pertama dan kedua dari kata kunci sendiri, kita menyimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap analisis kata kunci di minggu pertama dan minggu kedua. Sedangkan untuk minggu kedua terjadi kemunduran sedikit yang disebabkan oleh bertambahnya judul, sehingga tidak fokusnya pengiklanan kita. Hal tersebut di luar kendali kita karena kita juga tidak tahu. Berikutnya adalah analisis penelusuran kata. Pada minggu pertama, gambar di atas merupakan hasil penelusuran yang sering dicari audiens.
Namun pada penelusuran tersebut terdapat kata atau istilah penelusuran yang tidak sesuai dengan produk atau jasa yang dijual oleh counterattack.co. Kami menyediakan produk kaos dan jasa desain kaos sehingga istilah penelusuran yang tidak sesuai dengan produk dan jasa yang kami tawarkan perlu ditambahkan ke kata kunci negatif. Adapun kata kunci negatif yang ditambahkan meliputi berapa harga baju catur, berapa biaya sekolah desainer baju di Jakarta, download aplikasi di luar App Store desain baju, kaos foto anak, konveksi kaos bola, pakai aplikasi apa untuk membuat desain jaket bala, dan Teespring Indonesia. Dan pada gambar selanjutnya, ini adalah hasil analisis perbandingan penelusuran kata pada minggu kedua. Penelusuran kata yang paling banyak dicari audiens yaitu sablon kaos, desain baju, sablon kaos online, jasa custom kaos satuan, dan lain-lain sesuai pada gambar di atas. Pada gambar di atas terdapat penelusuran kata yang kurang sesuai dengan produk kami, yaitu mentahan kaos pixel lab, jersey satuan, cara edit baju logo di Lightroom, dan kaos printing. Jadi istilah atau kata kunci tersebut perlu dimasukkan ke kata kunci negatif, sehingga klik yang dibayarkan selanjutnya akan tepat sasaran. Untuk perbandingan minggu ini mengalami penurunan atau jumlah kata tidak sebanyak pada minggu pertama. Daftar kunci penelusuran dan juga masih ada kata kunci negatif sehingga perlu diperbaiki atau dihilangkan kata kunci pencarian yang tidak sesuai. Selanjutnya adalah analisis iklan yang sering ditampilkan. Pada minggu pertama, iklan yang ada di akun kami hanya satu, sehingga iklan yang paling sering ditampilkan adalah iklan jasa desain kaos tersebut dengan tayangan sebanyak 367 dan jumlah klik sebanyak 34 dan CTR 9,26%. Pada minggu kedua, hasil laporan iklan yang sering ditampilkan ini berubah dari penambahan segi judul, yaitu adanya penambahan kata custom baju murah, dan sedikit berdampak pada hal-hal lainnya. Adapun hal perubahan dalam iklan kami ini di luar kendali kami, tetapi pada iklan minggu kedua kami ini justru memiliki jumlah tayangan yang lebih banyak dibanding minggu pertama, yaitu sebesar 392 tayangan. Kemudian untuk perbandingan jumlah klik pada tampilan iklan minggu kedua ini cukup rendah dibandingkan minggu pertama, yaitu 29 klik dan 7,40% CTR. Mungkin dari kami agar kinerjanya bisa optimal dan hasilnya baik, maka iklan kedua perlu dihapus atau diedit kembali sehingga iklan kami bisa berfokus pada satu penayangan iklan saja. Analisis demografi minggu pertama. Analisis demografi dibagi menjadi dua, yaitu gender dan umur. Yang pertama saya akan menjelaskan gender. Untuk analisis gender sendiri, jumlah klik terbanyak terdapat pada laki-laki, di mana laki-laki ini mendapatkan jumlah klik sebanyak 26 klik dan tayangan sebanyak 235 tayangan. CTR yang didapatkan yaitu 11,06%. Untuk biayanya sendiri yaitu sebesar 67.132. Selanjutnya disusul dengan gender perempuan, di mana gender perempuan ini mendapatkan jumlah klik sebanyak 7. CTR-nya sebesar 7,14%. Biayanya yaitu 18.704. Kemudian disusul dengan gender yang tidak diketahui, yaitu jumlah kliknya sebanyak 1. Jadi total keseluruhan jumlah klik yang didapatkan yaitu 34 klik dan jumlah tayangan sebesar 367 tayangan, dan biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 86.139. Selanjutnya kita beralih ke usia. Untuk usia sendiri, klik terbanyak terdapat pada usia 25-34 tahun, yaitu sebanyak 11 dan jumlah tayangannya yaitu 100. Biaya yang dikeluarkan yaitu 28.109. Selanjutnya tidak beda jauh, yaitu mendapatkan 10 klik di umur 18-24 tahun dengan tayangan sebanyak 135 dan biaya sebesar Rp24.058. Untuk usia 55 hingga 65 tahun tidak mendapatkan klik sama sekali.
namun masih mendapatkan tayangan sebanyak. Berdasarkan analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut usia, total klik itu sebanyak 34 dan tayangan sebanyak 367 tayangan dan menghabiskan biaya 86.139. Selanjutnya analisis demografi minggu kedua. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang gender terlebih dahulu. Untuk jumlah klik terbanyak yaitu masih sama seperti minggu kemarin, laki-laki. Namun jumlah klik yang didapatkan untuk minggu ini yaitu sebesar 25 klik dengan tayangan 264 tayangan. Biayanya sebesar 55.839. Disusul dengan gender perempuan, di mana jumlah klik yaitu sebanyak 3 dan tayangan sebanyak 99 tayangan, memakan biaya 5.554. Terdapat satu klik yang tidak diketahui gendernya, sehingga total dari keseluruhan yaitu mendapatkan 29 klik dan tayangan sebesar 392 tayangan dan biaya sekitar Rp63.000. Untuk usia sendiri berbeda dengan minggu lalu, yaitu minggu ini yang mendapatkan klik terbanyak yaitu usia 18 sampai 24 dan tidak diketahui usianya. Jadi untuk usia 18 sampai 24 dan tidak diketahui usianya ini, jumlah klik yang didapatkan yaitu sebanyak 9. Untuk usia 18 sampai 24 sendiri mendapatkan tayangan sebesar 155 tayangan dengan biaya 22.610. Disusul dengan usia 35 tahun sampai 44 tahun dengan jumlah klik sebanyak 5 dan tayangan 43. Biayanya sebesar 9.700. Jadi jumlah klik yang didapatkan yaitu sebanyak 29 klik dan 392 tayangan dan menghabiskan biaya total yaitu sebesar Rp63.48. Untuk perbandingan analisis minggu pertama dan minggu kedua, analisis minggu pertama dan kedua ini mengalami penurunan. Minggu pertama dari demografi sendiri kita mendapatkan 34 klik, tayangan sebesar 367 dengan biaya sebesar 86.139. Sedangkan untuk minggu keduanya kita hanya mendapatkan klik sebanyak 29 klik. Namun tayangan kita jauh lebih besar yaitu 392 dan biaya jauh lebih kecil yaitu 63.408. Untuk biaya minggu kedua ini jauh lebih murah karena klik yang kita dapatkan lebih sedikit. Baik, selanjutnya di sini terdapat analisis perangkat untuk minggu yang pertama. Bisa terlihat dari data tersebut menunjukkan bahwasannya telepon seluler memang lebih unggul dibandingkan dengan perangkat lainnya seperti tablet dan komputer. Dan dari segi biaya menunjukkan telepon seluler mencapai 95,9%, tablet 0,0% dan komputer 4,1%. Dan dari segi tayangan menunjukkan telepon seluler mencapai 97,5% dan tablet 0,5% dan komputer 1,9%. Dan selanjutnya yang terakhir di sini terdapat dari segi klik. Telepon seluler 97,1%, tablet 0,0% dan komputer 2,9%. Dan untuk selanjutnya di sini terdapat data untuk tampilan secara detailnya itu seperti apa. Dan dari data tersebut telepon seluler terdapat klik 33 dengan tayangan 358 serta dengan biaya yang dikeluarkan Rp82.633. Dan selanjutnya terdapat perangkat tablet. Terdapat klik 1 dengan tayangan 7 dengan biaya yang dikeluarkan Rp3.506.
Dan terakhir dari segi aspek perangkat dari komputer terdapat klik 0 dengan tayangan 2 dan sudah jelas tidak ada biaya yang dikeluarkan dari perangkat komputer tersebut. Dan dari semua total yang dari segi aspek perangkat ini mendapatkan klik sebanyak 34 dengan tayangan 367 serta total semua biaya yang dikeluarkan sebesar Rp86.139. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat analisis perangkat untuk minggu yang kedua. Bisa terlihat dari tampilan secara utamanya menunjukkan bahwasannya telepon seluler tetap lebih unggul dibandingkan dengan perangkat lainnya seperti tablet dan komputer. Untuk dari segi biaya menunjukkan telepon seluler mencapai 94,2%, tablet 0,0% dan komputer 5,8%. Sedangkan untuk dari segi tayangannya, telepon seluler mencapai 96,4%, tablet 0,0% dan komputer 3,6%. Dan selanjutnya dari segi klik, telepon seluler 96,6%, tablet 0,0% dan komputer 3,4%. Dan untuk selanjutnya di sini terdapat data tampilan secara detailnya itu seperti apa. Dan terlihat bahwasannya perangkat untuk telepon seluler terdapat klik 28 dengan tayangan 378 serta dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp59.392. Dan untuk perangkat tablet terdapat klik 1 dengan tayangan 14 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp3.656. Dan untuk terakhir di sini terdapat aspek perangkat dari komputer, terdapat klik 0 dengan tayangan 0 dan sudah jelas tidak ada biaya yang dikeluarkan sama sekali dari perangkat tersebut. Dan dari segi semua total yang dikeluarkan dari aspek perangkat ini sebesar klik sebanyak 29 dengan tayangan 392 serta total semua biaya yang dikeluarkan sebesar Rp63.048. Oke, saya di sini akan menjelaskan analisis pengiklanan yang kami jalankan. Saya akan menjelaskan dari analisis hari dan jam. Yang pertama yaitu analisis hari dan jam pada minggu pertama. Untuk aspek hari menunjukkan bahwa pada hari Selasa memiliki jumlah biaya yang paling tinggi, yakni sebesar Rp16.453, dan disusul dengan hari Rabu dengan sebesar Rp14.980. Adapun yang paling rendah di sini yaitu pada hari Minggu sebesar Rp7.576. Sedangkan untuk aspek jam menunjukkan bahwa pada jam 01 sampai 02 menunjukkan biaya paling tinggi dengan biaya sebesar Rp21.042 dan disusul di bawahnya pada jam 00.00 sampai 01.00 yaitu dengan biaya Rp17.135. Adapun untuk biaya yang paling rendah pada minggu pertama di aspek jam yaitu terdapat pada jam 03 sampai 04.00 yaitu sebesar Rp1.804. Kemudian untuk analisis hari dan jam pada minggu kedua, pada aspek hari di minggu kedua menunjukkan bahwa hari Selasa memiliki jumlah biaya yang paling tinggi, yakni sebesar Rp16.871. Kemudian disusul di bawahnya dengan hari Senin sebesar Rp9.302. Adapun yang paling rendah yaitu pada hari Kamis dengan biaya Rp5.848. Kemudian untuk aspek jam menunjukkan bahwa jam 04 sampai 05 menunjukkan biaya yang paling tinggi yaitu sebesar Rp18.460 dan disusul di bawahnya pada jam 01.00 sampai jam 02.00 yaitu dengan biaya Rp12.298. Dan adapun biaya paling rendah pada aspek jam yaitu dapat pada jam 05.00 sampai jam 06.00 yaitu sebesar Rp3.015. Kemudian analisis perbandingan hari dan jam dari minggu pertama ke minggu kedua.
Perbandingan dari analisis minggu pertama dan minggu kedua ini dari aspek hari mengalami kenaikan harga, yaitu sama-sama pada hari Selasa dengan biaya yang paling tinggi dengan perbandingan minggu pertama sebanyak 16.453 dan minggu kedua meningkat sebanyak 16.871. Adapun untuk aspek jam perbandingan dari minggu pertama ke minggu kedua terdapat penurunan biaya. Di minggu pertama pada jam 01.00 sampai 02.00 terdapat biaya sebesar Rp21.042, sedangkan di minggu kedua untuk biaya paling tinggi yaitu ada pada jam 04.00 sampai jam 05.00 dengan terdapat biaya sebesar Rp18.460. Di sini terjadi penurunan dari angka 21.000 menjadi 18.000. Dan yang terakhir ini adalah gambar laporan sisa kredit yang ada pada akun Google kami. Pada gambar di atas ini menunjukkan sisa saldo yaitu 8.642 dari yang sebelumnya sebanyak 170.000. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.